Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Boyik TV ya teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita ada di Villa Mutiara 2. Kemarin kita sudah review ini nih, crepes crispy ya, ada di video sebelumnya. Sekarang kita akan bongkar lagi berapa sih modalnya untuk memulai usaha seperti ini. Dan ini kan mangkal gitu ya teman-teman, jadi kita tanya nanti modalnya berapa untuk jualan pangkalan ini dan seberapa laris sih usaha crepes yang mangkal sama yang keliling. Bisa teman-teman bandingkan sendiri, di video sebelumnya sudah ada ya. Kita langsung lanjut ke si Pak D-nya ya teman-teman. Kita lihat dari gerobaknya dulu ya. Nah ini teman-teman, jadi gerobaknya seperti ini. Di sini ada apa namanya, harga-harganya, daftarnya ditempel di sini ya. Kemudian di sebelah depan itu ada tulisan crepes ya, gede banget ya. Di bawah juga ada ini gambar-gambar crepesnya. Nah, ini untuk bahannya bahan etalase ya teman-teman. Untuk ukurannya ini tadi sempat nanya Pak D, itu ukurannya semeter ya, kurang lebih 1 meter. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada di bawah ada 2 gerobak ya. Nah, buat naruh bahan-bahan. Oh, ini kebetulan gasnya lagi habis ya teman-teman. Kemudian ada laci. Di sini ada 1 kompor, 2 loyang ukuran 30 cm. Untuk di atasnya di sini ada tempat selai, bisa ditaruh di atas sebelah sini ya. Nah, selai sebelah sana juga ada selainya, dan sebelah sini ya terpisah. Untuk bagian atas di sini ada tempat gerobak ya, tempat taruh susu sama keju sama perlengkapan lainnya ya. Ini ada pisang, ini ada topi pisang juga ya teman-teman. Ini tempat cucian buat naruh cetakan sebelah sana. Ya udah seperti ini ya teman-teman, seperti kita tanya modelnya ya. Nah ini Pak D-nya nih. Selamat malam Pak D. Malam. Kita sebelumnya sudah sempat review nih soal macam-macam ya. Sekarang kita mau nanya lagi ukuran ini nih, gerobaknya ya. Ini ukuran gerobak berapa nih Pak D? Kalau gerobaknya ini ukuran panjang 1 meter, lebar 50. Oh, lebar 50 cm, ya. Panjangnya 100 cm ya. 1 meter, tingginya 185. Tingginya 185. Di sini juga ada atapnya nih. Nih, teman-teman, ada atapnya ya. Jadi buat biar nggak panas apa gimana nih Pak De? Jadi atap Buat ini tutup juga ya? buat nutup, sekalian buat pelindung panas atau hujan. Ini dibikin begini, tempat-tempat ininya berarti sesuai keinginan sendiri gitu. Ya, jadi kita bikin desain sendiri, terus kita baru pesen. Ya, karena kan ada beberapa rak. Jadi gambar dulu sendiri ya. Ya, gambar dulu sendiri baru kita pesen. Apa namanya? Semaunya lah, pengennya gimana gitu ya, seenaknya ya. Jadi emang ini dibikin satu, raknya dibikin satu, ya kan, dibikin satu
itu karena untuk posisi kiri kanan udah kita desain untuk topping, jadi yang atas ini kita pergunakan untuk kelengkapan seperti susu, plastik, terus pisang, kertas, dan yang lain-lain. Jadi nggak berantakan ya Pak De, barang-barang ditaruh atas Iya, gitu ya. barang taruh di atas. Ini untuk lampunya cuma satu nih Pak De. Iya, untuk lampu saya pakai satu yang Berapa lampu watt? LED USB. Ini kalau nggak salah itu 12. Tapi udah cukup terang sih untuk untuk ukuran lebar 1 meter. Sudah cukup kalau menurut saya. Cukup lah ya. Ya. Kalau untuk itu tuh gantungan buat gantungin apa tuh Pak De? Jadi itu ada beberapa gantungan ya yang biasa dipakai buat baju. Ini saya pergunakan untuk yang buat iris keju sama beberapa sih. Jadi kalau misalkan ada yang pesen ditinggal, jadi saya taruh di situ karena di situ kan ini tertutup, jadi kan masih ada hawa panas. Jadi itu juga menjaga tekstur dari kerapes itu sendiri. Kualitas ya. Iya, kualitas. Bisa buat menjaga kualitas juga digantung di situ. Ya, daripada disimpan di luar. Jadi di agak tertutup lalu. Ini kalau untuk bahannya udah tersedia di pabriknya ya? Iya, kalau untuk bahan-bahan di toko kue ada sih. Ini cangkir yang tumbang. Kemana? Tutup, mau pindah. Ini cermin buat apa Pak De di bawah? Ini sebenarnya cermin nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi ya? Cuman variasi aja ya. Variasi ya? Iya. Nah, bikin kotor. Itu lacinya emang pengen posisinya di tengah Iya, posisi di tengah. biar gampang langsung buka gitu ya. Kalau yang pintu harusnya model yang geser, cuman ini salah tukangnya. Jadi kan karena ini ruangnya sempit, kalau dibuka dia kan mentok. Oh, jadi harusnya yang geser. Ya harusnya yang geser kiri kanan. Itu udah terlanjur. Ini pakai kompor 2 loyang ya? Iya, kompor 2 loyang. Ada karetnya ya satu. Kalau loyang ukuran 30 muat 2 berarti ya? Iya, muat 2. Sama sih sebenarnya kalau ukuran pakai yang 25 juga sama. Iya kan Muat. 25 lebih kecil ya? Lebih kecil. Muatnya 2. Kalau untuk bahannya ini apa sih Pak De? Kalau ini banyak kan dari baja, kalau campuran. Oh, campuran. Iya. Baja aluminium khusus yang untuk pengantar panas. Berarti harganya kira-kira berapa kalau yang campuran seperti ini? Kalau yang ini satu loyangnya kisaran 300.000 300.000. harganya. Udah sepakat sama alat sama ya. itu ya putarannya. Sama alat peratanya ya. Kalau ini modelnya ada arealnya, ada putarannya ya. Iya, ini yang model rel. Modern berarti ya. Model rel sisi dalam. Karena ada 2, yang model rel ini ada 2, yang sisi luar sama yang sisi dalam. Ya pakai yang sisi dalam. Ini dikasih ini biar nggak jalan kompornya. Iya. Ini jadi saya kasih stopper biar tidak geser-geser. Iya. Kompornya udah anteng. Jadi paten gitu ya. Iya. Ini dulu bikin ini habis berapa gerobaknya aja Pak De? Ini bikin gerobaknya aja habis 3.000. 3 juta ya? Ya 3 juta. Gerobaknya aja 3 juta. Kalau berarti bisa ya cetakannya 2.600. 2.600. Kompor 300. Kompornya merek apa nih Pak De? Merek Rinnai. Rinnai. Ini RS1 N1 udah hilang sih mereknya. Tapi Rinnai. masih awet. Masih Ini udah berapa lama nih? Ini kompor dari pertama jualan udah setahun lebih. Tahunan masih awet ya? Yang saya tinggal rajin kitanya aja Mas, habis kalau majunya habis dipakai dibersihin. Kalau untuk beli selainya itu habis berapa Pak De? Kalau Selai sama topping-topping itu? kalau selai sih tergantung, ini ada yang model box, ya kan, box
200, ada yang 1 kilo, ada yang 250 gram. Kalau saya ini kan toppingnya selain blueberry sama strawberry dan coklat, ini kan glass semuanya glass. Jadi semua glass. Jadi untuk pembelian saya beli yang model box, yang kotak. Ya, satu kotak yang kan ada yang ukuran 250 sama yang 1 kilo. Saya beli yang 1 kilo. Kalau beli 1 kilo gitu ya? 1 kilo itu udah bisa 2 minggu lah, tergantung penjualan sih. Kalau penjualannya rame ya cepet, tapi rata-rata 2 minggu sekali. Lalu belanja? Iya, belanja. Kalau pisang banyak yang minat nggak sih? Kalau pisang ini angin-anginan Mas. Kadang kalau lagi pada pesen pisang, kadang bisa habis pisang sekilo habis. Pisangnya pakai pisang apa? Kita pakai sunrise pisang buah ya. Kalau 1 kilo berapa? Sunrise sekarang 1 kilonya 13.000. 13.000 ya? Iya, untuk harga sekarang. Kalau ukuran mah pilih sendiri? Kalau ukuran kita nyari ukuran yang sedang segini Mas. Jadi nanti pas kita iris itu, jadi nanti kelihatan cantik. Kalau yang kecil kan gimana gitu. Jadi nyari yang sedang aja, ini yang sedang, ukuran yang sedang. Oh, isi berapa itu? Sekilo ini isi 4. Isi 4 ya? Iya, isi 4. Kalau satu loyang biasanya berapa iris? Kalau satu piece pisang ini yang ukuran segini, ini bisa jadi 5 Mas, ini 5 piece. 5 piece ya? Iya, 5 piece. Itu tuh. Iya. Jadi 5 piece itu satu piece-nya itu ada 9 iris ya, 9 potongan. Biasanya hari ini buka dari jam berapa nih Pak? Ini udah 2 minggu, bukanya sore jam ya, jam 4 kurang 10 lah, jam 4 kurang 10 menit. Sampai malam tetap ya? Iya, sampai malam. Jadi buat teman-teman nih yang mau mampir nih, lokasinya ada di Villa Mutiara 2 ya Pak? Ya, Villa Mutiara 2. Untuk hari biasa, karena saya tidak adonannya standar bawahnya, jadi kalau mohon maaf, beberapa kali sering pembeli datang ke sini lebih dari jam 8 suka kehabisan. Ya, karena untuk hari biasa emang saya bawahnya segitu, nggak ditambahin, kecuali kalau hari libur malam minggu atau malam Senin itu adonannya saya tambahin. Jadi kalau hari biasa, kalau mau mampir mah sore-sore aja gitu ya Pak? Iya, jadi kalau hari biasa ya kalau sebelum jam 8 udah kesini. Sebelum jam 8 ya, kalau jam 8 karena udah tutup. Iya, pasti karena ya. jam 8 ya, rata-rata udah habis. Ini kalau boleh tahu modal keseluruhan berapa sih Pak? Untuk modal keseluruhan untuk 1 kilo adonan ya, ini untuk 1 kilo adonan itu plus kita hitung adonan apa semua nih sama topping segala macam. Ya semua boleh. Semua. Jadi kalau hitung untuk ukuran 1 kilo adonan itu, kalau dari bahan adonan sendiri itu sekitar 50.000 untuk adonan ya? Ya. Nah ini yang lumayan di topping karena kita pakainya glass ya kan, glass itu kan harganya agak lumayan. Jadi kalau untuk 1 kilo adonan segala macam itu sekitar pegu 150. Iya. Kalau untuk amal gerobaknya? Kalau untuk amal gerobak
nggak ada. Karena kan saya sewa bulanan. Oh, sewa bulan. Iya, sewa bulanan. Jadi ya paling dari untuk membayar kelapa ya disiasatinya tiap hari ya sepi atau rame tetap harus ada dana mati yang kita sisipkan untuk bayar sewa tempat. Kalau sewanya untuk gerobak pangkalan ini kira-kira berapa Pak? Untuk sewa lapak ini 400.000 per bulan. 400.000 ya? Iya, per bulan. Tapi tertutup ya itu Ya, hasil hariannya ya? Alhamdulillah tertutup. Jadi paling sehari sekitar 15.000. Ini perbandingannya kan dulu keliling nih Pak ya? Iya. Sekarang mangkal nih, efektif mana keliling sama mangkal? Lebih efektif mangkal. Lebih efektif mangkal? Iya. Karena orang lebih tahu ini mangkalnya di sini terus. Iya, gitu. karena pembeli atau langgan itu udah tahu posisi kita itu di mana, buka jam berapa gitu. Oh gitu. Mana buka deh ya. Kalau keliling nggak tentu. Nah, susah kalau nyarinya keliling, malah ya? iya kalau keliling kan nggak tentu bisa. Jadi lebih efektif ya kita mangkal. Ya baik maksudnya kalau ada tempat di pinggiran jalan yang emang boleh buat jualan ya nggak apa-apa di situ. Tapi kalau emang nggak ada ya kita nyari tempat untuk sewa untuk kita jualan. Kalau ada yang mau mampir nih, mau nanya-nanya langsung sini boleh nih Pak De? Kalau untuk nanya-nanya langsung boleh, tapi ya mohon maaf untuk resep adonan Ya, itu mah rahasia ya. karena ini emang belajarnya juga ke sehari Iya. 2 hari, jadi emang itu nggak dipublis. Iya. Jadi Kalau hanya untuk beberapa adonan, ya, itu emang rahasia ya. ya Pak De. rahasia. Kalau untuk nanya soal modal, Kalau untuk langsung. nanya soal modal terus cara masaknya sih silakan. Iya. Jadi panasin dulu sebentar biar panasnya stabil untuk baru proses. Nggak pakai ukuran suhu gitu Pak De? Kita pakai ukuran suhunya kita pakai manual, pakai air. Pakai air ya? Iya, Tekniknya. pakai air. Jadi karena udah terbiasa jadi tahu untuk suhu panasnya pasnya seberapa. Tapi kalau yang mau coba pakai alat khusus pengukur panas ya silakan. Ada itu alat. Tapi di sini mah manual gitu ya Pak De? Iya. Ini berapa menit nunggunya nih Pak De? Ini karena tadi berhenti nggak lama paling sekitar 3 menit. 3 menitan ya? Iya, 3 menit udah panasnya udah stabil. Nanti kita lihat nih cara membuatnya ya. Tunggu 3 menit baru bisa dipakai ini loyang. Kalau ini kan bahan campuran ya 3 menit, kalau bahan yang lain bisa lebih cepat apa enggak? Kalau untuk yang bahan murni baja Hah? itu lebih cepat, pengantar panasnya lebih cepat. Yang hitam. Karena harganya juga lumayan ya. Iya, untuk baja. karena harganya 2 kali lipat yang Dua kali ini. lipat yang Iya, ini campuran. yang campuran. Nah, ini dia caranya ya teman-teman. Airnya satu aja ya. Ya. Nah ini pakai air dan atasnya. Oh kalau kelihatan panas airnya mendidih gitu ya? Iya, jadi kalau untuk mengetahui panasnya sudah stabil atau belum, tinggal tetesin air, dia nanti kan timbul kayak uap gitu. Jadi kalau ditetesin 1, 2, 3 detik udah hilang berarti udah bisa dipakai. udah bisa dipakai. Ini modelnya putaran ya seperti ini. Kita lihat prosesnya ya. Pakai putaran modern ini. Nah. Jadi kalau untuk yang kurang merata bisa ditambahkan adonan lagi. Jadi ini supaya merata. Tapi ini di sini sangat crispy kerasnya ya. Ini bisa dilihat di video sebelumnya ini meskipun sudah 12 jam ini masih sangat crispy. Ada coklat.
bisa dilihat ini selainya ditaruh di atas ya. Kemudian baru toppingnya ditabur di atas seperti ini. Jadi untuk selai yang cair, baik susu, coklat, vanila atau yang lain, kita taruh di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Jadi ini buat ngelem apa kayak Oreo, kacang atau meses yang di atasnya, Mas. Jadi biar nempel ya, biar nempel ya. Jadi nanti pas dilipat nggak kemana-mana. Ini kalau udah panasnya udah stabil, 3 menit udah matang, udah bisa dilipat. Ini tadi barusan paling sekitar baru 2 menit. Ini udah kelihatan coklat. Ini udah matang, yang di bawahnya udah matang. Cuman diangkat dilamain dikit untuk menambah tingkat kekrispian. Krispiannya ya. Iya. Jadi sambil kita nunggu ini benar-benar mateng, ini samping-sampingnya yang buat rel kita bersihin. Jadi nanti pas berikutnya kita tidak perlu bersihin lagi, tinggal langsung nungguin gitu ya sambil bersihin. Ya ini bisa buat contoh teman-teman juga ya yang punya usaha krepes. Nah ini sudah jadi ya teman-teman. Ini suka dukanya apa nih pada jualan krepes ini? Suka dukanya apa ya? Bingung ya sih. Apa nggak ada? Kalau jualan sebenarnya sih kembali ke diri kita sih, Mas. Kalau kita maunya dibikin ya maunya santai, karena kan jualan juga kan ibaratnya bekerja dengan istiqomah. Ya artinya dengan kondisi kita jualan ya kadang dikasih sepi, kadang dikasih rame, tapi sesepi-sepinya kita jualan kita masih bersyukur. Ya kita harus patut bersyukur karena mungkin dibandingkan dengan penjual yang lain ya mungkin saya masih ada lebihnya. Ya dukanya gitu, Mas. Kalau dukanya terus terang dulu kan pernah saya nempelin nomor HP, jadi maksud dan tujuannya itu kan jadi biar pembeli itu bisa pesen nanti kesini tinggal diambil, tapi ternyata disalahgunain. Cuman saya menyiasatinya, beberapa pelanggan itu saya kasih nomor pribadi secara langsung. Jadi emang tidak saya tangkap. Jadi nggak dipajang ya nomornya? Iya, nggak dipajang ya. Contohnya kayak ini, Mas. Ini tadi ada orang pesen 2 coklat susu Oreo, ya kan. Ini pesen tadi sekitar jam 5:30 lah. Ini sampai sekarang belum diambil. Tadi bilangnya mau balik lagi, tapi sampai sekarang udah mau tutup. Ya itulah mungkin dukanya gitu, Mas. Jadi kadang ada yang ngeprank, ada tahu iseng atau gimana, tapi ada aja yang begitu. Ya, mudah-mudahan keganti sama yang lebih besar ya Pak. Ya, amin. Sekian dulu ya teman-teman, ini model usaha krepes milik Pak D ya, sudah kita bahas. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Buat teman-teman yang baru nonton, simak juga di video sebelumnya, juga masih ada ya video krepes banyak. Silakan, selamat menonton. Terima kasih, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.